Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan atau membuat modul di pertemuan 1 sampai 3 ya. Jadi kemarin kita sudah bertemu selama 3 pertemuan ya, setiap hari Sabtu. Informasi buat teman-teman yang mungkin baru gabung ataupun yang baru eh, masuk di pertemuan kedua atau ketiga. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tugas ataupun review tugas lagi ya. Jadi kemarin teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silakan lihat video saya ini sampai selesai. Oke. Jadi teman-teman, dari tugas pertama kemarin kita membuat atau mencari foto ya, vektor sama bitmap. Kemudian eh, yang kedua cari warna dari suatu gambar. Kemudian yang ketiga adalah menginstal font. Nah, untuk tugasnya kita langsung ke Corel Draw saja. Bisa teman-teman yang sudah install aplikasi silakan mengerjakan tugas pertama ini di Corel Draw. Oke. Jadi ini beberapa PowerPoint ataupun Google Slide yang sudah saya cek. Rata-rata teman-teman ini masih salah ya, salah dalam menempatkan gambar atau tugasnya. Nah, ini mohon segera ditata lebih rapi. Mungkin tadi yang sempat saya teliti atau saya koreksi punyanya Hizkia sama punyanya Sayyidatina ini. Ini sudah bagus sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi teman-teman yang lain segera di-push ya. Karena minggu ini kan teman-teman libur nih. Bisa segera diselesaikan tugasnya. Nah, untuk pertemuan keempat, minggu selanjutnya akan saya berikan langsung praktek membuat pamflet atau membuat poster ya. Jadi kan sudah di 3 pertemuan kemarin sudah saya ajarkan ya dasar-dasar warna, kemudian elemen-elemen desain dan juga tutorial Corel Draw dasar ya. Oke, harapan saya teman-teman belajar ya di rumah melihat video saya ini. Oke, yang pertama kita lihat tugasnya ya teman-teman. Ini membuat vektor dan bitmap di internet 2 font, kemudian install di PC dan kemudian cari gambar. Nah, untuk yang pertama adalah vektor. Teman-teman langsung saja ketikkan vektor. Nah, gambar vektor. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Jadi eh, dari sebuah foto ini ataupun objek, entah itu manusia ataupun hewan yang berbentuk atau telah di tracing. Nah, ini namanya vektor. Oke, kita save ya atau kita copy langsung di sini. Nah, untuk teman-teman yang apa namanya baru mengenal Corel, teman-teman silakan ketik new dan jangan lupa namanya ya. Oke, kemudian preset. Preset ini adalah untuk memberikan instruksi kepada Corel apakah nanti ketika dicetak RGB atau JMYK. Nah, kita pakai JMYK saja ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan perbedaan JMYK sama RGB. Kemudian untuk size-nya, nah di sini sudah ada tertera teman-teman. Mulai dari ukuran A1, A2, A3, A4 dan lain sebagainya. Di sini juga ada F4. Nah, jadi teman-teman sesuaikan ya. eh Sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk poster biasanya kan eh ini menggunakan ukuran A3. Nah, atau dengan satuan pixel boleh atau juga sentimeter. Kali ini saya menggunakan sentimeter. Kemudian orientasinya landscape atau portraitnya. Kalau portrait berdiri, kalau portrait berdiri, kalau landscape tidur ya. Oke, setelah selesai ketik OK. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk awal halamannya ya. Untuk awal teman-teman ketika sudah masuk Corel. Nah,
Di atas ini ada namanya menu bar. Menu bar ini adalah untuk instruksi. Apakah teman-teman entah itu membuka, save as, kemudian import, export dan lain sebagainya. Kemudian ada edit, view, layout, kemudian objek untuk mengedit suatu objek, entah itu lingkaran, segitiga, kotak dan lain sebagainya. Kemudian ini efek-efek yang nanti bisa teman-teman buat, kemudian bitmap, teks, tabel dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk mengimport suatu foto, ya, teman-teman bisa langsung menggunakan menuju ke menu file. Nah, kemudian klik import. Nah, teman-teman langsung cari fotonya, kemudian import dan taruh sini. Nah, atau untuk shortcut keyboardnya, tekan Ctrl I. Nah, langsung seperti ini, teman-teman. Nah, oke, mudah kan? Nah, untuk zoom out atau keluar, nah, ini scroll ke belakang, enggak semakin kecil. Sedangkan untuk zoom in atau masuk, ini silakan scroll ke depan. Sedangkan untuk menggeser kiri kanan, tekan kursornya dan geser kiri ke kanan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk mengganti ukuran juga bisa ketika sudah masuk. Kemudian di sebelah sisi kanan saya ini adalah tools-tools ataupun alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat atau mengedit suatu objek. Nah, di sini ada pick tool dan freehand. Kemudian ada shape, smooth, smear, twirl, art track dan ripple, smooth dan lain sebagainya. Dan di sini ada crop. Nah, untuk mengcrop silakan dulu blok objeknya, kemudian kita crop. Silakan di crop. Nah, crop. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum mau ngeklik objeknya, kemudian teman-teman crop, nah akan hilang. Ya, akan hilang. Maka usahakan sebelum ngecrop, silakan untuk di blok dulu. Nah, usahakan ya teman-teman untuk apa namanya membuat suatu desain atau poster ini di tengah-tengah lembar ini. Ini adalah lembar kerja teman-teman atau kertas teman-teman yang digunakan untuk membuat suatu desain. Nah, kemudian ini ada zoom, ini hampir sama sama yang tadi saya ajarkan pakai kursor. Nah, kemudian ini ada pen. Nah, pen ini digunakan biasanya untuk membuat vektor. Nah, jadi tadi kan fotonya kan foto vektor nih. Nah, ini biasa digunakan untuk men-tracing dari suatu entah itu foto ataupun membuat suatu objek. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan pen. Kemudian ini hampir sama ada polyline, kemudian ada juga Bezier. Nah, dan juga ada ini polyline untuk membuat suatu lengkungan. Oke. Dan juga ada polyline. Oke, hampir sama ya untuk fungsinya. Itu terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Oke, selanjutnya ini ada namanya artistic media. Nah, artistic media ini adalah untuk membuat suatu elemen-elemen ataupun suatu garis yang dia itu bisa membuat seperti alis ataupun coretan-coretan random. Nah, ini teman-teman juga bisa teman-teman custom. Nah, itu agak tipis, kemudian agak melengkung dan menggelombang. Nah, ini bisa teman-teman. Ini untuk artistik. Kemudian selanjutnya ada rectangle, teman-teman. Nah, rectangle ini adalah kotak. Entah itu bisa dibuat persegi panjang, kemudian dibuat sejajar, ataupun aku mau request nih, mau buat ukuran 50 kali 50 cm ya. Gimana caranya biar presisi, pas. Caranya di atas ini ketikkan saja langsung 50 kali 50. Nah, ukurannya ini 50 teman-teman, 50 kali 50. Atau saya mau ukuran 10 kali
45. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, gampang kan? Lanjutnya, ini ada elips atau lingkaran. Ini juga sama. Ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhannya. Terus ini juga ada poligon. Nah, ini bisa disesuaikan untuk titik-titiknya bisa segitiga, titiknya 3 ataupun diperbanyak, dikurangi juga bisa atau bisa langsung ditulis ini 25. Nah, titiknya nanti langsung 25. Oke. Terus ini ada bintang. Bintang juga sama, bisa kita perbanyak atau bisa kita kurangi. Misal 30. Ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Gampang kan? Terus ini ada common shape. Nah, common shape ini digunakan untuk teman-teman biasa membuat suatu objek ataupun panah dan kemudian ada juga kayak distorts ya, yang tidak jelas atau promo ya, biasanya kan dibuat promo. Nah, ini di menu common shape. Ini juga ada panah, teman-teman kalau mau buat panah atau kita mirror juga bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teks. Untuk membuat teks, teman-teman bisa menggunakan dua cara, teman-teman. Bisa menggunakan paragraf. Nah, misal ya. Nah, ini kan kecil sekali. Nah, silakan untuk di zoom in. Kemudian kita perbesar ya. Ctrl A. Kemudian kita perbesar. Nah, jikalau kalau teman-teman ini merah, berarti ada yang kepotong, teman-teman. Teksnya. Nah, kalau ini kan tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Kalau misalkan eh tidak, ini kan formatnya paragraf nih. Kalau yang satunya ini ada teks yang biasa. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini kita perbesar secara manual. Tekan shift, kemudian bisa diperbesar, teman-teman. Ini untuk agar presisi. Nah, atau ukurannya kita sesuaikan 100 gitu kan. Nah, seperti itu. Kita coba ya, lorem. Nah, teman-teman bisa menggunakan lorem ipsum apabila mungkin belum mendapatkan referensi untuk membuat paragraf. Nah, jadi lorem ipsum ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mau bingung, mau belum ada topik yang mau dibahas. Nah, ini bisa di request mau buat berapa 7 paragraf, kemudian atau berapa satu paragraf. Oke, seperti itu ya. Tadi sudah saya copy, kemudian ini saya masukkan paragraf. Das. Dan saya perkecil ukurannya. Nah, kita lihat ya, jangan sampai ada yang terpotong. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, gampang kan? Ini untuk membuat teks, mungkin dalam dalam suatu poster. Nah, nanti teman-teman akan keluar garis-garis titik-titik merah ataupun warna hitam. Apabila merah, seperti yang saya bilang tadi, ada teks yang tertutup. Tapi jikalau teman-teman sudah tidak merah, kemudian ada titik-titiknya warna hitam, oke nggak masalah. Itu nanti bisa dihilangin ya. Oke, lanjut untuk teks ini ya. Kemudian untuk ganti fontnya bisa langsung ke ini. Nah, seperti tadi sudah saya ajari ya. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk parallel dimension. Nah, ini untuk mengukur dari suatu objek. Misalkan saya mau mengukur dari sini ke sini. Nah, ini panjangnya sekian. Kemudian saya besarkan. Nah, oke, untuk membesarkannya ini, mana? Oke,
Nah, ini juga bisa teman-teman custom ya untuk sudut-sudutnya. Oke, untuk membesarkan nominal angkanya ini, sebentar saya lupa ya, karena ini juga jarang dipakai juga ya, karena oh ini, nah ini bisa. Jadi diklik ukurannya ini, kemudian pilih ukurannya berapa. Nah, seperti itu ya. Ini untuk mengukur suatu objek atau benda dalam Corel. Kemudian ini juga ada horizontal. Ini hampir sama untuk mengukur dalam versi horizontal. Kemudian ada juga versi diameter nah, atau sudut. Dan selanjutnya ada segmen. Ya, seperti ini juga jarang dipakai sih. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ini ada eh, konektor atau ancor. Nah, konektor atau ancor ini digunakan untuk menghubungkan teks yang terputus. Misalkan ini sudah saya buat tadi ya. Nah, seperti ini terputus, ini bisa disambungkan menggunakan ancor. Ini sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja sih ya. Oke, selanjutnya ada shadow. Nah, shadow ini adalah untuk membuat bayangan. Nah, jadi silakan klik objeknya, kemudian shadow, drag ke atas. Nah, di warnanya nanti bisa di custom. Nah, ya ini untuk warnanya ya teman-teman. Teman-teman bisa kita coba di sebelah kanan saya ini. Nanti saya jelaskan untuk lebih warnanya. Oke, untuk ini untuk shading atau shadow. Nah, untuk memberikan warna dari suatu objek, ya teman-teman bisa langsung klik kanan, klik kiri untuk mengisi fill yang ada dalam suatu objek. Kemudian untuk memberikan stroke atau garis tepi pada suatu lingkaran ini, teman-teman bisa klik kanan dari warna. Nah, nanti akan terlihat stroke warna merahnya. Oke, gampang kan? Oke, kemudian lanjut eh, kontur. Nah, kontur ini digunakan untuk mengeblend atau me- apa ya namanya ya? Membuat suatu warna. Misal, saya membuat warna merah menuju ke warna hijau. Kemudian saya kontur atau saya blend. Oke. Dari sini ke sini. Nah, dengan format 5. Nah, ini untuk penggunaan blend. Kalau kontur ini digunakan untuk membuat stroke ataupun bayangan hampir sama ya. Semakin membesar. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini untuk transparansi. Tadi kemarin sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman membuat transparansi, jangan langsung ketikkan ini. Nah, atau di sininya juga langsung bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian juga ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan tepiannya. Caranya di drag seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Terserah. Kemudian ini ada color pick. Eh, saya buat objek. Saya mau mengambil warna dari suatu gambar. Misal gambar ini mau saya ambil warnanya warna merah gitu kan ya. Kemudian saya color pick. Nah, ini ukurannya untuk color pick.
Terus ini untuk interaktif fill. Nah, ini untuk membuat suatu gradasi, teman-teman. Nah, dari warna ini menuju warna ini. Warna putih menuju warna merah. Nah, jadi warna putih ini misalkan saya ganti ya warna hijau atau biru. Kemudian warna kuning. Nah, kemudian saya mau memberikan warna merah di tengah-tengah ini. Dari warna hitam, warna biru sama warna kuning. Caranya adalah klik dua kali di tengah-tengah ini. Klik, klik. Nah, kemudian saya kasih warna sesuai dengan kemauan saya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kalau mau saya tambah lagi 4 gradasi, nggak apa-apa. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau mau menghilangkan, silakan juga klik dua kali. Klik, 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 klik. Nanti akan hilang. Oke, gampang kan? Selanjutnya ini juga ada Nashville. Nah, Nashville ini digunakan untuk mewarnai suatu objek secara random. Jadi kita tidak bisa mengontrol warna dari mesh tool ini. Misalkan dari titik ini ya, kotak ini saya beri warna merah. Nah, ini tidak bisa saya atur warnanya karena ini sesuai dengan default dari mesh tool tersebut. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk warna, teman-teman. Nah, untuk warna di sebelah kanan saya ini sudah ada warna RGB, kemudian CMYK palette dan juga default palette. Nah, untuk memunculkan warna, teman-teman silakan klik Windows, kemudian Docker atau maaf, Windows, kemudian color palette, kemudian di sini sudah atau ada palette editor. Nah, silakan teman-teman centang yang CMYK dan juga RGB. Nah, seperti ini ya. Nah, yang akan saya tampilkan adalah RGB dan juga CMYK. Oke, jadi ada dua warna. Cara melihatnya seperti ini ya. Ada titik panah ke kanan. Silahkan sentuh saja ya, jangan diklik. CMYK sama RGB palette. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sebelah sisi kiri warna ini, teman-teman, ini biasanya digunakan untuk mengontrol atau melihat suatu layer yang ada di desain teman-teman. Caranya menampilkannya adalah Windows, kemudian Docker dan pilih objek data atau objek manager. Ya, objek manager. Cek. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah ada layer-layer yang tadi saya buat. Misalkan ini ya, misalkan saya buat lingkaran. Kemudian saya beri warna dan juga saya beri teks. Nah, terus ini posisinya kan di bawahnya objek tersebut kan? Nah, terus gimana caranya untuk menampilkan objek tersebut di atas dari eh, di atasnya ini ada teksnya. Teman-teman bisa menggeser di sini untuk cara manualnya ke atas. Nah, atau ini Ctrl Z ya, saya back Ctrl Z. Kemudian atau teman-teman bisa Ctrl back up terus sampai ke atas. Atau lagi kalau teman-teman mau cara cepat pakai Ctrl Home. Nah, ini langsung ke atas. Begitu sebaliknya kalau teman-teman mau eh, merubah tulisan ini di belakangnya apa namanya lingkaran, teman-teman bisa ketik Ctrl back down atau back end, Ctrl back end, Ctrl back end, Ctrl Ctrl back down. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, ini bisa diaplikasikan di ketika nanti teman-teman ada kasus ingin menaikkan atau menampakkan layer yang berada di belakang suatu objek. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, tadi di tugas pertama kita cari vektor ya. Saya copy vektor. Kemudian, oke, saya tata di sini di lembarannya ini ya. Kemudian saya cari bitmap. Sebenarnya untuk foto bitmap ini bebas teman-teman. Entah fotonya siapa gitu, foto gitu aja. Atau eh, kesukaan teman-teman apa gitu. Fotonya seseorang atau foto teman-teman sendiri. Nah, itu salah satu foto bitmap. Nah, ini saya mau pakai fotonya Gozali ya, teman-teman. Oke, ini sudah jadi. Ini sudah tugas yang pertama nomor satu. Nah, jadi tadi banyak yang salah ya. Mohon dikoreksi. Yang masih salah silakan dibenarkan, dihapus slide-slide-nya ya. Oke, ini untuk nomor satu. Pertemuan satu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menginstal font. Teman-teman silakan cari di Davon dan silakan install. Oke, aku biasanya menggunakan kalau buat headline menggunakan Montserrat. Nah, ada. Kita cari yang lain aja. Apa ya? Hmm, Atau lemon milk. Nah, oke seperti ini. Bagi teman-teman yang belum bisa install, silakan untuk diinstal dulu. Caranya teman-teman pindah, jangan lupa untuk dipindahkan ya jadi satu foldernya, karena nanti kalau diekstrak sangat banyak. Kemudian klik kanan, kemudian ekstrak biar. Oke. Nah, setelah itu silakan teman-teman cari filenya ini, file fontnya. Nah, silakan di drag semua. Kemudian klik kanan, install for all user. Oke, ini sudah saya itu ya, sudah saya install sebelumnya. Oke, kita lihat apakah di sini di Corelnya Lemon Mix sudah ada. Kita coba ya. Sama N1 Puri, Mojokerto. Oke, kita cari Lemon Milk. Oke, oke seperti ini teman-teman. Kasih warna. Nah, kemudian saya tuliskan di sini nama font, eh, Lemon Milk. Sumber dari Davon. Kemudian alasannya. Karena dari segi desain ini jelas digunakan apabila digunakan untuk headline. Nah, oke, seperti ini. Gampang kan? Sangat gampang sekali. Terus yang kedua adalah, yang ketiga adalah carilah gambar dan ambil tiga warna menggunakan tips yang saya ajarkan. Ya, jadi
teman-teman tadi eh, sudah membuat yang nomor dua. Ya, ini untuk duplikat layarnya. Silakan klik objek, kemudian Ctrl D. Atau teman-teman bisa menggeser ke kanan, kemudian tahan. Ya, ini jangan, belum saya lepaskan, kemudian klik kanan. Nah, ini untuk double layer. Oke, seperti itu. Kemudian ini nomor dua sudah selesai di pertemuan satu. Terus yang terakhir adalah membuat ini ya, mencari warna ya. Misal gambar hutan. Ah, oke, saya mau ambil foto ini ya. Di dalam foto ini kan ada warna ya. Mulai dari subjek-subjek atau orang-orang yang ada di dalam foto ini. Kita lihat warna apa yang bisa diambil dari aplikasi tadi kemarin sudah saya ajarkan juga menggunakan palet generator. Jangan lupa silakan save as dulu. Kemudian eh silakan masuk ke palet generator. Eh, ya, ini biasanya kemarin juga teman-teman juga salah ya untuk websitenya. Ini kalau saya ketik palet generator, ini di nomor ketiga teman-teman. Nah, seperti ini. Silahkan cari mana tadi. Nah, dari foto ini. Nah, scroll ke bawah. Nah, teman-teman sudah langsung mendapatkan warna dan juga color kode-kode warnanya. Silahkan kalau mau ke kiri ini semakin kecil warnanya. Apabila semakin ke kanan, semakin banyak warna yang bisa diambil. Oke, silakan screenshot atau tekan print screen yang ada di keyboard teman-teman. Kemudian paste atau Ctrl V. Nah, seperti tadi, klik objek dulu, kemudian crop. Oke, gampang kan ya? Nah, ini sudah eh, memasuki atau tugas di poin pertama. Nah, terus gimana? Mas, aku misal mau ambil warna dari kode warna 445539 untuk saya masukkan di warna SMAN Mojo SMAN 1 Puri Mojokerto ini. Caranya adalah teman-teman langsung ke bawah kanan, kemudian klik ada ikon warna di sini ya, di sebelah sini kanan bawah, kemudian klik-klik dua kali, pilih color viewer dan di sini ada kode warna. Silakan teman-teman ketikkan hashtag 445534. Ketik oke. Nah, sudah berubah ya kan? Nah, oke, setelah itu teman-teman eh, langsung mengekspor tugas ini. Caranya jangan lupa dikontrol grup dulu ya, di blok semua, kemudian kontrol G, kemudian ekspor. Cara ekspor adalah kontrol E ke atau teman-teman bisa lari ke file, kemudian ekspor. Nah, kemudian tentukan dulu ya teman-teman mau menaruh filenya di mana, jangan sampai berantakan nanti lupa. Ini tugas satu. Dan jika teman-teman ingin merubah format, entah itu PDF, kemudian PNG, AI, dan Photoshop, ini bisa teman-teman. Sesuaikan saja. Kali ini saya mau menggunakan JPEG. Berarti ada background putihnya ya. Kalau PNG, ini polosan. Oke, seperti ini jadinya. Kemudian jangan lupa CMYK saja. Pilih CMYK, kemudian klik OK. Oke teman-teman. Jadi ini kemarin saya cek juga.
beberapa tugas-tugas teman-teman, saya lihat progresnya. Ah, mungkin teman-teman yang sudah mengerjakan, silakan ditata lagi ya. Kalau yang belum buat, silakan buat baru di Google Slide, klik kanan Google Slide, kemudian buat dan bagikan. Jangan lupa beri nama. Tidak usah bagus-bagus dulu ya. Yang penting isinya ada dulu. Nanti untuk penampilannya kita tata lagi. Memang untuk Google Set ini tidak menjadi goal dari pelatihan desain grafis ini ya teman-teman. Karena tujuan goalnya ini adalah teman-teman bagaimana bisa ikut lomba poster. Namun harapan saya portofolio ini juga bisa dijadikan referensi teman-teman nanti mungkin yang akan bekerja atau pernah membuat karya. Seperti itu, aku dulu di SMA pernah buat kayak gini. Nah, caranya nanti bisa tinggal tingkat lagi. Dan juga akan saya usahakan buat video tutorial ya, setiap pertemuan. Oke, setelah itu silakan double layer atau klik kanan, duplikasi slide, kemudian ganti di pertemuan pertama. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian berat ini. Nah, jadi penataannya seperti ini ya. Kalau teman-teman yang kemarin masih salah, silakan diperbaiki lagi atau ditata lagi. Oke, agar lebih menarik. Oke, teman-teman, sekian untuk pertemuan ke-1. Dan untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti akan saya gabung di video selanjutnya. Baik, terima kasih ya, teman-teman. Oke.